Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa adalah kekuatan rohani kita, sebab doa bukanlah suatu kewajiban, tapi suatu tindakan supaya rohani kita bertumbuh. Itulah sebabnya Tuhan tidaklah melihat seberapa kuat atau besar fisik kita berdoa, namun Tuhan lebih tertarik kepada hati kita. Melalui doa kita membangun hubungan batin kita dengan Tuhan. Dalam doa kita menaikkan ucapan syukur dan senantiasa memohon pertolongan Tuhan untuk hidup kita. Di dalam Alkitab tertulis banyak ayat-ayat yang menjelaskan betapa doa mempunyai kekuatan besar dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang memberikan pengharapan, keyakinan, dan keteguhan untuk terus menapaki kehidupan dari sehari ke sehari. Tentunya kita harus melakukan itu dengan berdoa. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, beberapa ayat firman Tuhan yang membahas khusus tentang berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, "Tetaplah berdoa." Kemudian Matius 6 ayat 6 berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yakni bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya." Mazmur 107 ayat 28 sampai 30 berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka." Matius 21 ayat 22 berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Matius 7 ayat 7 berkata, "Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Markus 11 ayat 24 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya padamu." Markus 9 ayat 29 berkata, "Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 berkata, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya,
supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Efesus 6 ayat 18 berkata, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam rohmu, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yakobus 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa-dosanya akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-40 berkata, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir dengan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang menjadi landasan kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Doa yang sempurna sekaligus Yesus ajarkan kepada kita, supaya doa ini kita ucapkan dalam segala situasi dan dalam segala keadaan apapun. Menurut Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13 berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah beberapa ayat firman Tuhan yang menolong kita, menguatkan kita untuk terus berdoa dalam segala situasi dan dalam keadaan bagaimanapun. Susah senang, keadaan sukar ataupun tidak, marilah kita tetaplah berdoa. Tuhan berkati kita. Shalom.